perjalanan kali ini kita akan berangkat dari Turi, wilayah Sleman di Yogyakarta untuk menuju ke Jakarta dan dilanjut ke BSD yang ada di Tangerang Selatan. Tentu perjalanan ini kita akan berkendara dengan sepeda motor dengan mengambil jalur dari Yogyakarta. Di wilayah Sleman kita akan menuju Muntilan, kemudian Borobudur, dilanjutkan ke daerah Purworejo, menyusul sampai Kebumen di jalur selatan, kemudian kita akan melalui Wangon, meluncur ke utara, melewati Bumiayu, dan kita menembus ke Brebes, dilanjut ke Pantura hingga sampai di Jakarta, melalui Cirebon, Subang, Bekasi, masuk Jakarta, dan lanjut ke Tangerang Selatan di BSD. Seperti apa keseruan serta perjalanan kali ini berkendara dari Yogyakarta menuju Banten dengan sepeda motor? Mari sama-sama kita saksikan apa-apa saja selama kita ada di perjalanan pada kesempatan kali ini. Nah, setelah kita melewati Muntilan yang merupakan kota perdagangan di Jawa Tengah, terutama di Magelang yang ada di sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Sleman di Yogyakarta. Saat ini kita sampai di pertigaan Mungkit, kita ambil kiri, kemudian jalur ini nanti akan melewati Borobudur. Jalan dari pertigaan Palbapang Muntilan ini menuju Borobudur kira-kira sepanjang 4,5 km. Nah, kita sudah melewati Candi Mendut, salah satu candi bercorak agama Buddha yang berasal dari kerajaan Mataram kuno, dibangun oleh Raja Indra dari dinasti Sailendra. Dari pertigaan Soekarno-Hatta kita belok ke kiri yang nanti akan menuju jalur ke Candi Borobudur. Seperti diketahui bahwa Candi Borobudur salah satu candi bercorak agama Buddha. Ini dibangun pada sekitar tahun 775 sampai 832 Masehi. Dan pada tahun 1991 Candi Borobudur ini ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dari Candi Borobudur ini kita menuju ke kota Purworejo, yang mana nanti setelah Purworejo kita akan menyusur menuju daerah Kebumen. Kita telah sampai di Purworejo yang asalnya dari bahasa Jawa, yaitu kata Purwo dan Rejo. Purwo sendiri bermakna sebagai awal atau mulai, sedangkan Rejo bermakna raharja atau kebahagiaan. Kira-kira begitu. Nah, ada sesuatu yang unik tentang Purworejo, yaitu ciri-ciri orang Purworejo. Karena Purworejo ini merupakan perbatasan dari Jogja Kebumen, maka orang-orang Purworejo memiliki ciri berbahasa Jawa yang merupakan campuran antara dialek Yogyakarta
dialek Kebumen dan dialek Banyumas. Nah, orang-orang Purworejo juga memiliki makanan yang khas bersifat manis dan gurih. Contohnya dawet ireng, kemudian ada celorot, juga ada geblek. For your information, jalur dari Jogja melewati Muntilan, Mungkit, kemudian Kecamatan Bener di Purworejo, masuk ke kota Purworejo dan mengarah ke Kebumen. Untuk kualitas jalan tergolong cukup bagus, dan antara jalur Borobudur menuju Purworejo itu memang agak sedikit naik turun dan ada belokan-belokan. Demikian informasinya. Saat ini kita telah memasuki di Jalan Pahlawan yang ada di Kebumen, dan kita akan melewati Rita Pasaraya Kebumen, salah satu mall yang ada di sini. Banyak tempat wisata di daerah Kebumen ini. Yang terkenal adalah wisata pantai, kemudian kerajinan ayaman, ada kuliner dan warisan budaya. Nah, untuk wisata pantai bisa saya sebutkan adanya Pantai Menganti, Pantai Sawangan, Pantai Legending, Pantai Karangbolong, juga ada Pantai Suwuk, Karang Pengantin, dan masih ada beberapa lagi pantai-pantai yang menarik untuk dikunjungi. Kebumen juga terkenal dengan julukan Kota Lawet dan Kota Seribu Pesona. Bahasa yang dipakai oleh orang-orang di Kebumen ini menggunakan bahasa Banyumasan dan bahasa Ngapak. Dari wilayah Kebumen ini kita terus menuju ke arah barat. Kita akan menuju ke wilayah Cilacap. Nanti sebelum kota Cilacap kita akan berbelok ke kanan menuju arah Bumi Ayu. Dari pertigaan ini kita lurus saja. Kalau kanan itu mengambil jalur lingkar melingkari kota. Nah, kita lurus saja melalui terowongan di bawah rel kereta api menuju kota supaya jalurnya lebih singkat. Jangan lupa kalau kita berkendara, terutama berkendara sepeda motor, harus selalu waspada, karena di jalan-jalan ini kadang terdapat jalan yang berlubang. Kalau tidak diperhatikan, kemungkinan bisa masuk berlubang dan bisa membahayakan. Nah, kita sedang kena rel kereta api, kita berhenti menunggu kereta api yang akan melewati. Dan nampaknya di depan sana, juga di belakang kita ini sudah antri kendaraan-kendaraan. Kereta apinya agak lama ini lewatnya, sampai menumpuk, itu macet di depan maupun belakang untuk kendaraan-kendaraan roda 4. Kendaraan roda 2 biasanya ada di sisi kiri dari jalan,
juga antri. Oh, nah itu keretanya sudah lewat, dan beberapa kali nanti kita ada di jalur ini akan berseberangan dengan rel. Jadi kadang-kadang kita sejajar, kadang-kadang jalan kendaraan bermotor maupun rel kereta api ini akan berseberangan. Moga-moga saja nanti kita tidak bertemu lagi dengan persimpangan yang sedang keretanya lewat. Jadi perjalanan kita bisa lancar. Nah, ini sudah mulai mengatur kebuntuan dari macet, karena ya setelah lama palang kereta itu ditutup, jalan-jalan dipadati dengan kendaraan roda 4 dan roda 2, bahkan roda 8 atau roda berapa ini, truk banyak sekali rodanya. Oh, ini rupanya sumber kemacetan ini karena simpang kereta ini, jalan di relnya sedang diperbaiki sehingga hanya bisa satu sisi untuk kendaraan yang lewat. Ini menyebabkan antrian yang begitu panjang karena bergantian antara kendaraan di depan dan di belakang untuk bergiliran lewat, jadi bergantian. Nah, ini sudah mulai masuk. Wah, nampaknya antrian kendaraan yang macet ini bisa berjam-jam ini kalau untuk kelancarannya. Belum nanti kalau keretanya lewat dan pintunya ditutup lagi, maka ini terurainya kapan tidak tahu ini kan. Wah, ini malah truknya ngawur ini ya, mengambil. Wah, diikuti kendaraan-kendaraan. Heran ini kita kalau berlalu lintas kok tidak bisa berdisiplin, selalu ada saja yang melanggar. Wah, ini aduh, terpepet. Sementara yang lain bisa menunggu untuk antri. Aduh, truk. Aduh. Ini bikin kita harus ekstra berhati-hati ini. Belum di belakang kita itu mobil-mobil, bagaimana ini kalau bertemu, apa tidak semakin macet. Nah, macetnya belum terurai, ini bisa berbahaya ini kalau kita menggunakan roda 4 dan tidak siap dengan hal. Iya, aduh, terpepet. Kendaraan itu dari depan kok ngawur ya. Nah, baik, mari kita lihat ini kendaraan-kendaraan yang antri, macet, jalannya merambat. Oh, ini ada yang balik karena nggak tahan ini. Melihat kemacetan begitu panjang, mungkin mau mengambil alternatif lain. Baik, macetnya sudah kita lewati dan kita melanjutkan perjalanan kita. Ayo, gas! Sebentar lagi kita akan melewati Gapura. Selamat datang di Kabupaten Cilacap. Ini ada pertigaan, nanti kita akan mengambil arah ke kanan ke jurusan Purwokerto, jurusan Bumiayu, dan lanjut ke Brebes. Lokasi ini masih terbilang lancar, jalannya masih relatif bagus, dan ke arah Purwokerto dan Brebes nanti kita akan berencana beristirahat. Cuaca sudah mulai turun hujan, tiba-tiba ini ada pohon bambu ini tumbang pada lereng di sisi kiri, tumbang menutupi.
setelah kendala hujan dan menghadapi pohon tumbang, maka tidak bisa sepanjang jalan kita mendokumentasikan karena mohon maaf untuk casing anti airnya lupa terbawa. Jadi kita sudah sampai di daerah Brebes ini, di mana cuaca masih mendung dan hujannya mulai reda. Kita melanjutkan perjalanan dari Brebes ini, nanti kita akan mengarah ke Cirebon, dan mungkin nanti sepanjang perjalanan ini kita tidak akan bisa mendokumentasikan apabila nanti hujannya turun terlalu deras, karena kita harus menghindari untuk peralatan kita tetap tidak rusak. Masuk di Cirebon, kita sudah mulai merasakan udara kemacetan. Jadi ini cuaca sudah menjelang senja, jalanan sudah padat dan kita mulai merasakan kemacetan di mana sepanjang perjalanan kita dari Jogja sampai di Brebes kita tidak merasakan kemacetan kecuali waktu macet pada palang pintu kereta tadi ya. Sementara rintik hujan sudah mulai semakin turun dan kita mungkin akan mematikan dokumentasi di perjalanan, mengingat satu dan lain hal untuk demi keamanan bersama. Di kota Cirebon ini hujan turun sangat lebat sehingga kita tidak bisa mengambil dokumentasi hingga sampai di BSD, tetapi intinya kita melewati Cirebon, Subang, kemudian Bekasi, kita Jakarta dan berhenti di BSD dengan durasi waktu 15 jam.